Ya sama ini apa, kemarin ada kawan saya tanya ya, dibilang itu gimana Pak Prabowo kok bertemu dengan 8 pengusaha nasional apa yang besar gitu ya, itu gimana karena banyak sekali apa yang memberikan menanggapi secara negatif katanya kan. Saya bilang loh, apa urusannya? Ya kan Pak Prabowo mau bertemu dengan siapapun di negara ini boleh saja, mau dengan buruh, mau dengan pengusaha, mau dengan siapapun, ya tidak ada masalah kan, saya bilang. Jadi masalahnya di mana kalau Pak Prabowo bertemu dengan pengusaha-pengusaha besar di negara ini? Malah bagus kan, berarti artinya dalam pertemuan itu kan pasti ada sesuatu yang didapat gitu kan. Ada kesepakatan bagaimana mereka bisa membantu agar supaya semakin banyak pekerja yang bisa dipekerjakan ya. Jadi apa masalahnya kalau Pak Prabowo bertemu dengan mereka? Itu yang saya tanggapi kemarin kan, kawan saya ngomong begitu. Lalu dia bilang, tapi kan si A, si B ya, dia menyebutkan nama. Ya saya bilang, emang kenapa? Memang si A dan si B itu ada masalah apa di negara ini? Kan gak ada masalah. Ya. Yang saya malah bilang, jangan itu yang mempertanyakan adalah orang-orang yang makan dari perusahaan si salah satu dari 8 pengusaha itu. Ya kan? Jadi saya bilang, kenapa sih kita selalu menganggap sinis terhadap pengusaha? Padahal pilihannya kan cuma 2 kita di negara ini, 3 ya. Kalau nggak jadi pengusaha, jadi pekerja atau jadi pengangguran, kan itu 3 doang. Nah, orang yang bekerja lalu menganggap negatif perusahaan itu apa namanya, saya bilang. Saya tanya sama kawan saya, lu kerja kan? Iya. Lalu kalau lu anggap itu pengusaha negatif, lalu ngapain lu kerja sama dia gitu? Gitu saya bilang gitu. Jadi saya agak bingung kenapa ketika Pak Prabowo bertemu dengan pengusaha itu dianggap sesuatu yang negatif. Ini yang salah lah, saya bilang. Jangan juga sampai yang menganggap negatif itu ternyata kerja sama orang yang mereka anggap negatif. Apa nih? Kak Cimuk, sore Om Teddy. Izin kalau butuh lahan untuk perluasan bisnis boleh kabari saya. Waduh, saya belum ada rencana untuk bisnis lain. Ini di Jambak, sore Om, sore. Pak Edah, izin Om, benar nggak bayar pajak unit disita? Enggak. Jadi ini yang salah. Jadi orang kalau nggak bayar pajak bukan disita ya, tapi dikenai apa namanya, tambahan denda lah ya. Jadi nggak ada nggak bayar pajak barang disita. Secara logika juga nggak ada masuk akal. Secara hukum juga nggak bisa begitu gitu kan. Kok orang punya mobil nggak bayar pajak lalu barangnya disita, nggak ada. Jadi kayak cuma mendapatkan ini kita ya, denda tambahan. All about anunya. Halo Bang Teddy, salam kenal ya bro. Yuk Bang, undang-undang TNI gimana Bang? Ya nggak ada masalah, saya bilang. Undang-undang TNI itu nggak ada masalah. Toh ya penambahan ada 5 ya kalau nggak salah, ada 5 lembaga yang bisa diisi oleh TNI. Itu kan semuanya masih berhubungan dengan masih berhubungan dengan TNI-nya gitu, masih berhubungan dengan pertahanan. Jadi memang bagus kalau ditangani oleh
TNI ya. Kalau apa namanya, kalau undang-undang TNI itu direvisi, apa masalahnya selama undang-undang itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 ya. Dan harus diingat bahwa yang berhak merevisi undang-undang itu adalah DPR dan pemerintah ya. Itu adalah amanat dari konstitusi, bukan LSM ya, bukan siapapun. Jadi kalau ada yang memaksakan undang-undang TNI harus tidak harus direvisi atau harus sesuai dengan keinginan mereka, itu mereka nggak punya hak. Apalagi kalau ada yang sampai menerobos, itu kan udah sesuatu yang melanggar hukum ya. Saya pikir itu harus segera diproses hukum supaya tidak ada yang merasa paling berhak di negara ini. Revisi undang-undang TNI oke, setuju. Triputra, jujur aja, apa nih? Bang Teddy masuk kerja kemarin, rekomendasi siapa dulu? Gimana? Maksudnya apa nih? Ya kalau gue masuk kerja, ya masuk kerja aja. Ditawarin kerja oleh orang karena melihat ya mungkin kemampuan saya ya, diajak untuk bekerja sama gitu. Dan bertahun-tahun ya begitu, ada orang bertemu, dia ngelihat kemampuan saya, akhirnya kerja sama, kita bikin proyek bareng. Jadi ya memang kepercayaan sih memang, dan attitude kita ya, attitude kita dalam berbisnis, dalam bekerja itu ya harus benar-benar kita lakukan benar gitu, di luar dari kemampuan teknis ya, tapi attitude dan paling enggak ini hal yang mungkin orang anggap ini bahasa basi, tapi ketepatan waktu itu sangat penting karena itu yang dinilai oleh orang gitu kan, yang mau bekerja sama dengan kita. Manusia Indonesia zaman sekarang pola pikirnya aneh bang, kepengen kaya raya tapi maunya rebahan. Sebenarnya sih boleh aja, kalau zaman sekarang orang rebahan kaya raya bisa. Bahkan 10-15 tahun lalu ada orang kaya rebahan, dia kayak tim saya lah ya. Dulu itu mereka bukan desainer ya, yang bikin coding gitu kan. Ya mereka kerjaannya di kamar aja, rebahan sambil bikin aplikasi, bikin coding, dan mereka dapat bayaran yang mahal. Ya, mereka bisa punya rumah, bisa punya mobil dan segala macam itu dari hasil rebahan ya. Tapi rebahannya bukan tidur aja gitu, tapi harus rebahan tinggal di rumah aja sambil bikin aplikasi gitu kan, dan mereka dibayar mahal untuk itu. BG4, Bang, apakah masih berguna sekolah hukum di Indonesia? Oh sangat, masih sangat berguna ya. Orang bicara hukum itu tentu harus ada dasarnya pendidikan ya, supaya paling enggak banyak pelajaran yang masuk, banyak hal-hal yang dia tidak ketahui, dan yang penting logiknya kan, logik hukumnya itu yang harus diasah. Orang belajar hukum tapi nggak punya logik hukum ya sama aja bohong gitu kan. Makanya dia sudah punya logik hukum, maka sebaiknya kuliah ya, kuliah hukum supaya lebih terasah logik hukumnya. Tidak bayar pajak pidana om? Iya, ada. Kalau nggak bayar pajak ya di undang-undang pajak kan memang pidana. Ada. Jadi memang ini alabot ya. Jadi kayak perusahaan-perusahaan kalau memang sengaja nggak bayar pajak itu kena pidana loh. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak bayar pajak dipidana. Itu benar, memang ada gitu. Apa nih?
pemerintah sekarang tidak punya duit, jadi nyerang rakyat lewat pajak membabi buta. Ya ini jadi gini, membabi buta itu seperti apa gitu kan? Jadi ada pernah ya juga tanya ke saya, ini gila-gilaan pajaknya pemerintah bla bla bla. Saya tanya sama dia bayar pajak apa enggak? Hah? Ya bayar, apa yang bayar? Ya pajak kendaraan dan segala macam loh. Bukankah itu dari puluhan tahun lalu sudah ada ya? Lalu apa sesuatu yang baru yang membuat gara-gara pajak hidup lu itu yang dulunya nggak apa-apa sekarang jadi apa-apa? Ada nggak? Ternyata nggak ada ya. Jadi kita belanja, misalnya kita ke minimarket ya, kita belanja di minimarket kan kena pajak juga ya. Dan itu sudah bertahun-tahun memang begitu. Dan kita tidak tidak pernah ketika kita belanja di minimarket terus kena pajak kita langsung jadi miskin gitu kan gara-gara itu. Enggak. Ya, ketika kita nggak punya uang kita nggak bisa belanja sudah gitu kan, kita nggak belanja. Jadi bahasa-bahasa pemerintah menyerang rakyat lewat pajak membabi buta tuh nggak ada. Apa gitu? Ada yang punya gaji 5 juta selama ini misalnya gitu kan, udah 5 tahun gajinya segitu, dan sampai detik ini dia fine aja gitu kan dengan membayar pajak, dengan apapun gitu yang dia lakukan yang kena pajak nggak ada masalah. Makanya saya bilang kalau lu nggak mau kena pajak ya jangan belanja, jangan beli rokok gitu kan ya. Jadi lu tanam aja hasil apa di tanah ya. Kalau punya pekarangan kosong tanam aja sayur-sayuran gitu kan, tanam di situ ya. Terus hasil sayurnya ya you makan gitu. Kalau lu nggak mau kena pajak ya jangan belanja ya, jangan ngapa-ngapain gitu, silakan aja. Tapi tidak ada yang membuat ketika orang bayar pajak itu orang belanja misalnya di minimarket lalu dia kena pajak gara-gara itu dia langsung miskin, nggak ada. Jadi ini berlebihan. Apa ini? Mau bayar pajak aja dipersulit bang, harus ada KTP pihak pertama dengan orang yang udah pindah dia. Memang ini makanya harus direvisi lah ini kan, orang bayar pajak belum lagi aplikasinya yang berapa, yang triliunan ya tuh nggak jadi gitu ya, nge-lag melulu gitu. Jadi ya memang ini yang harus diperbaiki ya, pemerintah sekarang sedang mereformasi lah hal-hal yang seperti itu sehingga jangan sampai orang mau bayar pajak aja dipersulit. Kalau nggak bayar pajak malah ditagih, kira mau bayar pajak dipersulit. Lare Osing, alasan kenapa kok revisi undang-undang TNI setuju bang? Pertama itu kewenangan DPR dan pemerintah ya. Jadi tidak ada yang punya kewenangan selain mereka berdasarkan konstitusi kita. Kedua, bahwa yang direvisi itu ya adalah hal-hal yang memang diperlukan ya. Di negara ini diperlukan ada pembenahan revisi di undang-undang TNI karena kan zaman berkembang ya, semakin berkembang dan undang-undang TNI itu bukan kitab suci yang tidak bisa diubah gitu kan. Sama seperti undang-undang yang lain yang direvisi mengikuti zaman gitu. Mengikuti zaman, mengikuti perkembangan, mengikuti kebutuhan. Ya, selama undang-undang itu tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Makanya ya kita sebagai masyarakat, sebagai warga harus terima, harus hormati bahwa itu kewenangan dari pemerintah dan DPR, bukan kewenangan LSM ya. Saya bilang LSM itu cuma butuh 3 orang aja, cuma butuh 3 orang udah jadi LSM. Jadi mereka tidak pernah diberikan kewenangan apapun oleh konstitusi kita. Nah, kalau kita menganggap
undang-undang itu melanggar konstitusi, ya kita ajukan uji material ke MK. Itulah cara bernegara yang sehat, bukan memaksakan kehendak seperti yang kita lihat kan. Ada orang-orang yang memaksakan kehendak bahwa ini nggak bisa direvisi nih, apa hak Anda gitu. Yohanes, Bang Teddy, salam kenal dari saya, jurnalis di Papua Barat, Abang. Salam kenal Bang Yohanes. Aku fansnya Abang, suka Abang punya gaya berdebat dan pengetahuan luas dalam berpolitik. Sebenarnya sih kalau kita mau berdebat itu kita jangan mencari-cari sesuatu untuk melakukan pembenaran kan. Jadi kalau memang kita menganggap apa yang disampaikan oleh lawan politik kita itu benar, ya kita aminkan. Jadi sehingga kita tidak punya beban ya harus mencari kesalahan orang lain. Jadi saya itu kalau lawan debat saya menyatakan sesuatu yang bagi saya masuk akal dan sesuai dengan pemikiran saya akan katakan setuju dan tidak akan mencari-cari cara untuk menyalahkannya. Ya, ya harus begitu ya dalam berpolitik. Anto, perjuangkan undang-undang perampasan aset untuk koruptor, Bang. Ya, kita semua kan memang menginginkan itu ya. Jadi kita semua menyerukan lah agar supaya undang-undang perampasan aset koruptor itu dibuat lah oleh DPR dan pemerintah. Cuma memang di dalamnya harus hati-hati juga, jangan sampai nanti undang-undang perampasan aset itu dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan memukul lawan politik misalnya gitu kan. Orang dijebak agar supaya asetnya bisa dirampas gitu. Jadi tidak semudah yang kita pikirkan bahwa bikin undang-undang perampasan aset sehingga nanti perampasan asetnya jadi kalau ada koruptor apa segala macam bisa dirampas asetnya, bisa dimiskinkan ya. Makanya mungkin ya pemerintah dan DPR itu masih menggodok agar supaya jangan sampai undang-undang perampasan aset ini malah dijadikan alat untuk menjatuhkan orang-orang yang tidak disukai misalnya atau menjebak orang gitu. Jadi ini yang harus memang dipikirkan kita juga bersama-sama. Semangatnya bagus tapi jangan sampai isinya nanti malah nggak bagus gitu. Markona Anjar, Denpasar hadir, salam kenal, salam toleransi. Toleransi itu adalah ya menurut saya toleransi adalah kata yang harusnya dihapus di negara ini ya. Toleransi itu dipergunakan karena ada sesuatu yang tidak toleran, yang tidak bertoleransi. Makanya harus dihapus kata toleransi ini. Ya, jadi kalau sampai ada yang melakukan tindakan, ya misalnya nih ada orang beribadah diganggu, jangan kita menyuruhkan toleransi ya. Tapi ketika ada orang beribadah diganggu, langsung diproses pidana. Ya tidak perlu lagi kita menggunakan yel-yel toleransi. Toleransi itu adalah kata yang yang menurut saya negatif ya. Karena toleransi itu ada kata toleransi itu karena ada sesuatu yang negatif yang dibiarkan. Nah, toleransi itu adalah lahir karena ada sesuatu tindakan yang tidak benar dan dibiarkan. Nah, makanya hapus toleransi kalau ada sesuatu tindakan yang tidak dibenarkan, misalnya melarang orang lain beribadah, itu sudah masuk pidana, proses hukum, eksekusi segera. Ya. Jadi nggak ada yang namanya toleransi. Apa nih, Mars 93, Bang Teddy, dulu saya suka gaya vokalnya, sekarang santai, ada apa Bang? Ya enggak. Karena begini, dulu kalau lihat di TV saya bisa berdebat kencang dengan orang,
Yaitu karena memang kondisinya memang harus seperti itu, bukan dibuat-buat. Artinya saya harus memberikan penekanan gitu ya, penekanan bahwa argumentasi dia salah gitu kan. Tapi ketika makin kemari, setiap apa yang saya sampaikan tidak bisa dipatahkan oleh mereka. Mereka tidak bisa mematahkan pendapat saya, mereka tidak bisa mencari kesalahan dari argumentasi saya. Ya tentu saya tidak perlu lagi kan memperdebatkan sesuatu dengan mereka gitu ya. Perdebatan keras itu kan ada karena ketika saya berpandangan A, mereka mencoba mencari celah ya untuk menghantam pandangan saya, tapi tidak mengada-ada ya, sehingga saya menekankan lebih keras lagi bahwa ini loh sesuatu yang menurut saya harusnya begini, dan apa yang Anda sampaikan itu tidak sesuai dengan koridor atau aturan ya. Karena saya lebih senang berbicara itu sesuai data dan sesuai aturan hukum. Makanya belakangan ini apa yang saya sampaikan tidak bisa dipatahkan oleh mereka, dan ya mereka mengaminkan aja. Makanya saya tidak ada lagi perdebatan. Ya, misalnya kayak di ELC kemarin gitu kan, saya menyampaikan sesuatu berdasarkan berdasarkan logika yang tidak bisa dipatahkan oleh mereka. Atau waktu saya debat dengan orang PDIP ya di TV One gitu, soal Hasto gitu kan, ya dengan Bang Poltak. Ya Bang Poltak pun nggak bisa mendebat saya gitu, karena apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan data dan sesuai dengan logika, termasuk sesuai dengan aturan hukum. Jadi sekelas Ruhut Sitompul pun ya tidak bisa mematahkan itu. Jadi tidak ada perdebatan gitu, Bos. Bang X, sehat selalu Bang. Gimana hubungan sama Prof RG? Oh, Rocky Gerung. Insya Allah baik-baik selalu Bang. Jadi ini saya mau sampaikan ya, bahwa saya dengan para tokoh-tokoh itu, baik dengan Rocky Gerung, siapapun lah yang tokoh-tokoh yang dikenal secara nasional ya, itu kita berdebat itu ya hanya ketika tampil atau lagi direkam gitu kan, kita memperdebatkan argumentasi. Di luar di belakang itu ya kita ngobrol ketawa-ketawa bareng gitu ya, kadang-kadang ngerokok bareng gitu. Sama Rocky Gerung pun begitu ya, kita di luar dari kamera ya kita ketawa-ketawa kan, kita ngomongin hal yang lain yang lucu-lucu lah ya. Makanya jangan sampai nanti teman-teman yang nonton kita, saya maupun para tokoh lain berdebat di TV gitu, lalu akhirnya antara kalian itu saling lawan lah, saling bahkan bisa jadi saling pukul-pukulan, jangan gitu kan. Karena kita yang berdebat, setinggi apapun perdebatan kita, sepanas apapun perdebatan kita, ketika sudah di luar dari itu ya kita ya ketawa-ketawa gitu ya. Misalnya nih, saya waktu itu dengan Haikal Hasan kan, itu keras gitu kan, saya dengan Haikal Hasan gitu, berdebatnya keras. Setelah setelah selesai live, Haikal Hasan bilang, Bang Teddy sombong banget nih kalau saya ngundang podcast nggak pernah mau. Ya saya bilang, ayo, abang nggak pernah ngundang saya bilang. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Saya main ke rumahnya gitu ya, saya podcast di sana dan ketawa-ketawa kita gitu kan. Saya makan makanan Betawi gitu kan, dikasih sama beliau. Ada kopi juga, sama Haikal Hasan dikasih kopi untuk kesehatan katanya kan, kesehatan tubuh gitu. Jadi seperti itulah ya kita kalau di nasional. Jadi jangan, termasuk Rocky Gerung pun begitu, kita ketawa-ketawa.
Tio, pajak itu untuk apa bang? Sedangkan jalan tol bayar, jalan provinsi banyak rusak, apa yang dinikmati rakyat? Jadi gini nih, kita tuh jangan berpikirnya hanya sempit ya. Pajak buat apa sih? Ya. Kita berpikirnya begini, dengan pajak apa efeknya? Efeknya yang paling sederhana lah kita berpikir di kehidupan kita sehari-hari. Efeknya ada yang namanya aturan, ada namanya hukum. Lalu yang paling mudah deh ya, kita itu tidur misalnya di malam hari itu kita tidak terganggu dengan berbagai hal. Kita berangkat kerja, kita tidak terganggu dengan berbagai hal ya, keamanan, kenyamanan. Ya, kita ke mall ya aman sentosa gitu kan. Kita terbang ke daerah-daerah aman sentosa gitu kan. Ada aturannya, ada ininya segala macam. Jadi hal-hal seperti itu dari hal itulah, hal seperti itulah ya manfaat dari pajak. Kita jangan berpikir selalu wah kok ini jalan bolong apa aja, ya nggak begitu, karena kan nggak ada yang sempurna ya, semua di negara manapun tuh nggak akan ada yang sempurna, tapi kita bisa menikmati hal ini ya dengan indah itu, dengan nyaman itu adalah sesuatu yang efek dari pajak. Kita bayangkan lah di negara ya, saya mencontohkan negara Timur Tengah lah ya, mereka bayar pajak nggak? Bayar. Sama seperti kita bayar pajak. Mereka belanja otomatis sudah kena pajak. Pajak kendaraan apa segala macam tentu ada. Tapi apa yang terjadi ya? Walaupun mereka udah bayar pajak, mau tidur aja mereka susah. Takut kena bom, takut dihantuin, rumahnya diserang, takut ini dan takut itu. Mau keluar rumah ketakutan, mau berangkat kerja was-was bagaimana keluarga di rumah gitu kan. Padahal mereka bayar pajak gitu. Sama seperti kita. Nah, kita harus melihat bahwa mereka bayar pajak tapi masih was-was hidupnya. Kita bayar pajak, kita bisa nyaman hidupnya gitu. Nah, ini yang harus kita lihat gitu ya. Lihatnya dari situ, jangan lihat di skup kecil. Ya. Di gang-gang ya, di perumahan-perumahan yang yang rapat, kita lihat anak-anak muda masih bisa main gitar, ketawa-ketawa gitu kan. Ibu-ibu masih bisa ngerumpi gitu sore-sore gitu kan. Nah, dan tidak ada gangguan gitu kan. Nah, bagaimana dengan di Timur Tengah sana? Nggak bisa seperti kita gitu. Jadi kita jangan menilai untuk urusan pajak dalam skup yang sempit gitu. Madek Sport, rakyat setuju bang, aset rakyat dirampas, jika koruptor dihukum mati juga asetnya dirampas. Yaitu yang saya bilang tadi bahwa semuanya ini harus ada dasar hukumnya, harus ada undang-undangnya. Makanya kalau mau membuat undang-undang perampasan aset itu, maupun misalnya untuk hukuman mati juga, itu pasti dipertimbangkan dengan benar oleh pembuat undang-undang baik di DPR maupun pemerintah, karena jangan sampai ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk merugikan orang lain, orang yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan, orang yang tidak korupsi akhirnya bisa dituduh korupsi misalnya. Jadi benar-benar harus dibuat aman mungkin lah pasal di dalam undang-undang yang akan dibuat nanti. Fauzan, apa nih? Kok bisa gue nyasar ke sini? Mana gue tahu. Lucky Sousa, salam kenal bang. Saya salah satu yang seng dengan cara pikirnya abang. Oke, terima kasih Lucky. Kira-kira gimana tanggapan abang mengenai pernyataan Deddy Sitorus PDIP soal suruhan Pak Jokowi?
Oh, maksudnya apa yang Dedi Sitorus dari PDIP bilang itu kan yang membuat Pak Jokowi marah. Sebenarnya kan gini nih, apa yang disampaikan Dedi dan PDIP itu kan sudah apa ya, sesuatu yang bagi banyak orang itu sesuatu yang ya sampah lah ya. Mereka memberikan informasi sampah yang sampai hari ini tidak ada sesuatu yang dapat mereka buktikan kan. Jadi selama ini kan mau siapa, mau Adian kayak mau Megawati kayak mau siapapun ya, kalau ngomong itu ngomong-ngomong kosong doang ya, nggak ada isinya ya, sampah semua omongan mereka, nggak ada bukti. Itu yang bikin Pak Jokowi marah, karena bukan dianya ya, bukan Pak Jokowinya yang, tapi Pak Jokowi itu marah karena kok mereka terus memproduksi kebodohan ya, memproduksi kebodohan, makanya beliau marah. Dan uniknya ketika Pak Jokowi marah ya, PDIP langsung menciut ya, ketakutan ya. Makanya kan saya baca tadi mereka akhirnya patuh seruan dari Puan Maharani untuk tidak lagi ya mengganggu Jokowi gitu kan. Artinya apa? Artinya ya mereka para pengecut gitu kan. Coba kalau Jokowi begitu sudah menyatakan bahwa dia nggak akan diem, harusnya ya PDIP lawan dong Jokowi gitu kan, bukan malah jadi ayam sayur begitu, langsung bilang tidak akan lagi ganggu Jokowi gitu kan. Jadi mereka ini, itu yang saya bilang, mereka ganggu Jokowi karena Jokowi diem ya. Mereka mengganggu orang yang tidak melawan gitu. Mereka berani nggak mengganggu orang yang melawan? Berani nggak ganggu Pak Prabowo gitu kan? Berani nggak ganggu para menteri Prabowo? Berani nggak ganggu menteri Jokowi waktu itu? Nggak berani. Mereka nggak punya nyali sama sekali ya. Megawati nggak punya nyali untuk menghantam Prabowo, menghantam menteri-menteri. Dedi Sitorus, apalagi sebutkan nama orang-orang di PDIP, nggak ada yang berani. Mereka cuma berani sama Jokowi karena Jokowi diam. Nah, ketika Jokowi marah, langsung ya kecut, mereka langsung ketakutan gitu. Makanya udahlah, jangan didengarlah omongan-omongan sampah itu ya. Omongan-omongan mereka adalah omongan-omongan yang tidak yang tidak memiliki data dan tidak memiliki bukti ya. Jadi ya sampah semua omongan-omongan itu. Apa ini? Kalmi. Nggak akan terjadi bang undang-undang perampasan aset. Itu politik. LBH, PD kepada kepentingan kelompok. Oh, lebih pada kepentingan kelompok tertentu. Ya, makanya saya bilang undang-undang perampasan aset itu terus digulirkan semangatnya. Tapi ya, sekali lagi tentu baik pemerintah dan DPR itu tidak mau, mungkin tidak mau terlalu terburu-buru karena ditakutkan akan ada celah-celah di pasal itu yang bisa merugikan orang yang tidak bersalah gitu kan. Jadi orang yang tidak bersalah nanti gara-gara ada undang-undang perampasan aset itu bisa disalahkan ya, dan bisa dirampas asetnya walaupun dia tidak bersalah. Jadi sekali lagi saya bilang ide undang-undang perampasan aset ini bagus, tapi jangan sampai nanti dalam pelaksanaannya itu digunakan untuk menghantam pihak-pihak yang tidak disukai gitu. Om Sukmo ngopi bos. Iya bang, ntar ya gue WA ya. Kita panggil yang lain lah, teman-teman yang udah jadi kepala daerah, kita undang lah bang ya. Ini teman-teman ya, kalau yang sama pertanyaannya saya nggak bacain ya. Ada user salam dari Ferry Amsari. Oh, Ferry Amsari ya. Ferry Amsari itu dulu waktu dia baru-baru nongol, belum kelihatan galak kayak sekarang. Itu saya ngebahas KPK itu 5 tahun lalu ya.
ya masih culun, ya masih cupu gitu kan. Saya udah keras, dia masih culun. Nah sekarang itu terakhir saya sama Ferry Amsari itu debat ya soal soal eh, gugatan ya Partai Garda Republik Indonesia yang yang bisa umur berapa tuh, pokoknya bisa si anaknya Pak Jokowi akhirnya nanti bisa jadi kepala daerah lah, si Kaisang ya. Dan itu di uji materi kita itu dikabulkan oleh MA ya. Lalu kita berdebat di situ, dia yang lucunya dia membacakan pasal ya terbalik ya, pasal undang-undang sama pasal di peraturan itu kebalik ya, tetap ngotot gitu kan, tetap ngotot seolah-olah saya salah, seolah-olah yang salah saya gitu kan. Bagaimana saya yang salah? Yang ngajuin itu kan kita nih ke MA, dan MA kabulkan. Masa kita yang ngajuin terus kita nggak tahu gitu kan? Tapi ya itulah lucu-lucuan ya, orang kalau hanya modal ngotot, nggak punya data, nggak punya ilmu, ya akhirnya dia hanya bicara keras aja, isinya nggak ada ya. Dan dia sama sekali ternyata tidak mengetahui gugatan yang kita sampaikan waktu itu. Ya sangat disayangkan sih. Apa Mulfis? Berarti semuanya hanya acting bang? Oh, maksudnya bukan acting. Kita itu berdebat di TV itu bukan acting ya. Memang benar-benar mempertahankan pemikiran kita terkait suatu hal. Jadi kita beradu argumen terkait pendapat masing-masing ya. Kita mencari celah untuk menghantam argumentasi dari lawan untuk kasus yang kita bicarakan. Tapi di luar dari itu kan kita nggak harus bertentangan kan. Misalnya kita bicara musik gitu kan, atau bicara hal yang lain kan nggak harus bertentangan gitu. Jadi nggak acting, itu benar-benar. Cuma memang ya ini ya, ada juga dulu saya dengan salah satu partai lah, saya nggak mau sebutin ya, anggota dewan ya, saya debat gitu kan di sebuah TV. Setelah selesai berdebat sakit hati dia gitu kan, marah, dan dia ninggalin kita, padahal kita pada ketawa-ketawa. Jadi ada juga tokoh yang tidak terima gitu kalah dalam debat, atau tidak terima ketika berdebat ketika direkam di layar TV gitu. Jadi masukin di hati sama dia, ada juga. Apa nih? Halo Mas Teddy, komentar dong tentang RUU KUHP Kejaksaan Agung. Saya belum bisa komentar karena saya belum membacanya ya. Saya nggak mau jadi orang sok tahu. Kalau saya belum tahu, saya nggak akan mengomentari. Deno Putra, Pak Jokowi baru bilang kesabaran ada batasnya. Iya, Pak Jokowi baru bilang begitu, PDIP langsung ciut gitu kan. Langsung ketakutan. Seharusnya jangan, harusnya PDI tetap lawan gitu ya. Itu baru jagoan gitu. Masa Bapak Jokowi baru ngomong begitu aja, kesabaran saya ada batasnya, langsung ciut ya, PDIP-nya. Gak asik. Hadi, saat debat kalau emosional dan sering memotong pembicaraan akan kelihatan panik ya. Dalam debat itu enggak juga ya. Dalam debat itu kita baik saya memotong pembicaraan orang atau orang lain memotong pembicaraan saya, ya itulah esensinya debat gitu kan.
Ya, makanya apa, saya mengusulkan waktu itu bahwa debat-debat baik kepala daerah ya, baik debat presiden itu tidak sesuai dengan konteks debat ya. Itu hanya satu-satu bicara terus saling tanya jawab. Jadi debat itu ya harus begitu gitu kan. Ada sesuatu yang keliru kita bisa potong. Kalau kita nggak potong takutnya lupa gitu kan. Terus sudah kadaluarsa takutnya kalau kita tidak memotong tanggapan atau komentar dari pihak lawan gitu. Nah, itu biasa. Jadi bukan panik ketika saya bicara dipotong waktu itu sama lawan bicara saya. Ya bukan berarti dia panik ya, dia pengen pengen segera menuntaskan apa yang ada di pikiran dia gitu. Jadi nggak ada ukuran itu. Bima, sudah berlumut wajah kau. Ini udah panjang semua nih. Mesti diomelin bini dulu baru dicukur. Kemarin saya udah bilang bahwa saya ini bukan orang yang bukan pesolek ya. Jadi kadang-kadang saya sampai lupa kalau ini sudah kumis sama jenggot udah rame gitu kan. Kadang-kadang lupa. Ya, jadi menarik ya yang terjadi soal Pak Jokowi dan PDIP ya. Inilah dari hal ini kita bisa belajar ya, bisa belajar melihat orang atau organisasi atau sekelompok orang yang memang benar-benar punya nyali gitu ya. Mereka hantam Pak Jokowi yang dengan berbagai hal bodoh mereka ya, walaupun walaupun apa yang mereka sampaikan kan memang selalu tidak terbukti kan ya, semuanya omon-omon, semuanya tidak punya data karena mereka tahu. Nah ini yang saya ceritakan ini adalah sosok para pengecut ya. Pengecut itu dia akan berani untuk bicara ya, bahkan memaki, bahkan menyerang orang yang diam ya, yang memaafkan. Tapi ketika sama orang yang sama orang yang keras juga, itu mereka nggak berani ya. Makanya saya bilang coba disebutkan ya, sebutkan nama-nama orang-orang yang aneh-aneh sekarang ini ya, mau Deddy Sitorus kayak mau siapa lagi tuh, siapa si Rocky Gerung ya, sebutkan nama-nama orang-orang itu yang sekarang nyerang-nyerang Pak Jokowi kan. Mereka itu ketika di zaman reformasi nggak ada mereka tuh penakut semua di zaman reformasi ya, nggak nongol mereka semua ya. Karena apa? Mereka takut saat itu, mereka nggak punya keberanian ya. Ada nggak mereka kalau pegang burung semua mereka saat itu kan, nggak ada yang berani saat reformasi ya. Ya gue gini-gini di reformasi turun gitu kan, kita mandi kolam di DPR juga. Jadi mereka bisa bicara hari ini ya, bisa kencang hari ini ya, karena mereka tahu bahwa zaman saat ini tidak seperti zaman Orde Baru gitu kan, yang kalau ngomong harus hati-hati gitu kan. Kalau sekarang apalagi zaman Pak Jokowi memaafkan semua, mau orang fitnah, mau maki dia maafin kan. Makanya berani. Makanya saya bilang, Pak Prabowo jangan ikuti cara Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi itu mencoba merangkul orang-orang itu malah pada besar kepala kan. Kalau sekarang
jangan lagi ya. Kalau ada yang ngomong macam-macam, dirangkul, tapi dirangkul secara hukum, ya, masukin di proses hukum, gitu. Apa nih? Ulah. Tet, kalau lu ngomong tenang kayak gini elegan. Apa Yoyo Guntur Romli ikut demo nggak dulu? Nggak tahu ya. Cuma kalau dari cara-cara dia sih kayaknya enggak ya. Kalau orang-orang yang ikut demo itu pasti orang-orang yang tidak mau ya disetir untuk ngomong yang tidak memiliki data gitu kan. Orang-orang yang berani itu orang-orang yang bukan kayak sekarang ya, demo-demo kayak sekarang ya, yang dulu ya kita bicara ya, itu orang-orang yang tahu bahwa ketika mereka bicara harus punya data. Nah ini penting nih, makanya berani demo. Orang yang berani demo zaman dulu itu adalah orang-orang yang selain punya nyali tentu punya data ya, sehingga mereka punya argumentasi. Nah kalau yang sekarang ini yang ngomong tanpa punya data, asal bicara, ya itu biasanya orang-orang yang zaman Soeharto itu nggak ada yang turun ya, karena ya para pengecut lah saya bilang. Asep, salam kenal Bung Teddy dari Banten, salam kenal bro. Apa nih sekarang demo 40.000, 40 ribuan, oh maksudnya demonya dibayar 40.000 gitu ya. Ya kita nggak perlu munafik lah ya, demo-demo sekarang. Saya mau tanya deh, gitu kita fair-fairan aja, ada nggak orang kita lihat demo ya, misalnya undang-undang apa gitu, terus kita ngelihat ada ibu-ibu yang kalau kita tanya ngerti nggak, dia nggak ngerti ya. Ngapain orang yang demo tapi dia ngerti apa-apa itu ya sorry to say gitu kan. Nggak mungkin orang nggak ngerti apa-apa terus demo gitu kan, kalau nggak dibayar ya. Jadi saat ini kita nggak bisa melihat lah demo-demo itu yang real lah ya, yang real, karena di negara ini kan semuanya sudah terbuka kan, sudah tidak seperti zaman dulu kan, apa-apa ada jalurnya. Jadi demo bukan lagi sesuatu hal yang bukan suatu pilihan ya. Demo saat ini bukan satu pilihan lagi ya, karena ruang-ruang itu kan sudah dibuka, ruang diskusi sudah dibuka, sehingga ya bisa dibilang demo-demo saat ini sudah nggak ada manfaatnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau misalnya undang-undang ya, undang-undang kita nggak setuju undang-undang TNI, nggak perlu demo ya. Kan secara aturan main kan kita bisa memberikan pemikiran ya, pemikiran apa segala macam boleh di dalam undang-undang gitu, memberikan pendapat. Soal pendapat kita itu diakomodir oleh DPR atau tidak, yaitu biarkan DPR ya yang punya kewenangan. Nah, kita punya hak apa? Kita punya hak kalau kita tidak setuju dan kita anggap undang-undang itu bertentangan, ya kita bisa ke MK. Jadi semua jalurnya sudah ada. Makanya saya bingung, demo itu untuk apa lagi ya? Nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak ada sama sekali manfaatnya. Ya selain cuma mau unjuk-unjuk aja, nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak ada. Saya ingat dulu kalau zaman awal-awal reformasi atau sebelum reformasi, kalau ada demo itu jalanan sepi ya, jalanan sepi, orang nggak berani lewat, pokoknya suasana tegang, karena demo saat itu sesuatu yang orang melakukan demo itu karena memang sudah benar-benar tidak ada lagi jalan keluar, harus demo gitu kan. Jadi ketika orang demo itu sesuatu yang
bagi masyarakat awam wow gitu, sesuatu yang wah ini ada apa gitu. Tapi kalau sekarang lihat ada demo, masyarakat udah nggak peduli, udah sangat biasa gitu kan. Bahkan ada beberapa masyarakat ya, ketika ada demo diusir gitu kan. Jadi udah nggak ada takut-takutnya sama orang demo, udah nggak punya nilainya. Orang demo itu udah nggak punya nilainya sama sekali ya, karena apa-apa demo. Jadi sudah ya udah murahan lah demo itu. Apa nih, Asep Dedi Sitorus lagi panas dingin mengigau. Jangankan dia yang yang anak buah, petingginya juga lagi ketakutan lah pasti. Makanya mereka tidak berani untuk lawan Pak Jokowi lagi kan. Makanya saya bilang payah nih, harusnya Megawati ketika Jokowi ngomong gitu ya langsung bilang oke, ya gitu kan, oke mari kita tarung gitu. Harusnya begitu, bukan giliran Pak Jokowi sentil sedikit ya langsung pada ketakutan ya, langsung kayak kucing disiram air gitu. Payah lah nih PDIP-nya, gak asik. Irwan, Abang dah, bolehkah aku masuk partai Abang? Silakan ya, buka di website kami, langsung daftar, bisa kok ya. Ada nomor handphonenya juga di website kita gitu. Monggo silakan. Tapi syaratnya ya harus cinta terhadap negara ini. Itu salah satu. Kalau Anda bergabung dengan organisasi sesat, pasti kita akan pecat. Kita tidak mau ada orang-orang anti NKRI di partai kita. Mrs. L, demo sekarang dikejar emak-emak, kelar, iya. Nggak ada takut-takutnya emak-emak sekarang sama orang demo ya. Ya masyarakat udah muak juga sama orang demo kan. Apalagi yang sok-sok bawa nama rakyat gitu kan. Ya, jadi saya malah takut gitu kan. Semakin banyak demo, masyarakat marah gitu kan. Akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut gitu kan. Makanya udahlah demo-demo. Lagian demo-demo itu kan, yang demo tuh nggak ngerti isinya apa, mereka demo aja. Ya bahkan sudah jadi rahasia umum yang demo itu ya banyakkan orang bayaran kan. Mungkin yang benar cuma berapa gitu ya. Cuma 20, 30, yang lainnya bayaran. Tapi posisi di DPP partai Bang, saya adalah juru bicara partai sekaligus wakil ketua umum gitu. Gara-gara isu Menteri Keuangan mundur, saham hancur Bang. Enggak lah, saham itu hancur bukan karena Menteri Keuangan mau mundur. Masa hanya gara-gara Sri Mulyani ya, lalu tiba-tiba sampai saham turun drastis ya? Enggak lah, enggak sehebat itulah si Bu Sri Mulyani. Menurut Dedi Sitorus ada utusan ternyata ngarang cerita. Ya iya, memang ngarang cerita semua mereka, termasuk si Hasto kan. Bilang ada video dan segala macam, mana nggak ada. Makanya saya tantang di waktu di TV itu saya tantang Bang Poltak gitu kan dari PDIP. Saya bilang mana, saya tunggu besok datanya, saya bilang. Saya pastikan nggak ada. Nah itu pengecut aja saya bilang yang ngomong-ngomong begitu. Ada tuh di YouTube saya ngomong begitu. Sama itu tuh saya agak kesel juga ngelihat orang-orang yang minta THR secara maksa gitu kan, mengatasnamakan organisasi ya, tapi ada yang minta THR
dengan cara pemaksaan. Saya bilang makanya yang begini-begini ya, kayak minta THR secara paksa, atau ada yang ngegeruduk warung nasi gitu kan di bulan Ramadan, yang begini-begini tuh jangan dimaafkan, jangan diselesaikan secara kekeluargaan, tapi harus diproses hukum supaya nggak akan ada lagi orang-orang seperti itu. Ini kan mereka melakukan hal itu bertahun-tahun karena seperti ada pembiaran ya, sehingga mereka melakukan hal itu terus menerus gitu kan. Gimana nggak kasihan itu, orang kan jualan ya, buka warung makan gitu kan, keuntungannya nggak seberapa, apalagi dia kan harus menyiapkan untuk lebaran nanti, anak buahnya juga harus dikasih THR ya. Bagaimana dia mau ngasih THR anak buahnya kalau dia nggak boleh berusaha gitu kan. Jadi haruslah yang begini-begini itu jangan dimaafkan, yang benar-benar harus diproses hukum lah. Kalau saya jadi kepala daerah, selesai orang-orang seperti itu ya. Misalnya di sebuah daerah saya jadi kepala daerahnya ya, mudah-mudahan lah 5 tahun lagi saya jadi kepala daerah, saya pastikan nggak ada yang begitu. Ada sedikit langsung proses hukum ya. Jadi kalau orang-orang seperti itu, orang-orang brengsek seperti itu kalau kena hukum itu pada takut mereka kan. Tapi kalau dirangkul, dibaikin, itu malah ngelunjak besar kepala, merasa mereka wah, mereka takut sama gua nih, jadi pemerintah takut sama saya nih, jadi saya dirangkul. Nah yang begini-begini nggak akan ada lagi harusnya ya. Seharusnya harus segera diproses hukum ya, sehingga ketenangan warga, ketenangan masyarakat atas orang-orang yang nggak jelas itu ya bisa tercapai gitu. Apa nih, hati-hati Bang Ted, buzzer sebelah udah mulai ngumpul di sini. Ya nggak apa-apa, kan mereka bisa nyari makan kan. Gue kalau orang mau nyari makan mah nggak, kasihan gue, jadiin aja. Gue dari dulu lah ya, diserang buzzer itu banyak sekali. Saya tahu kenapa, karena kan saya pernah punya teman yang mengelola seperti itu gitu kan. Jadi kayak rental buzzer ya. Jadi dia bilang, dia telepon, "Bang, bakal diserak lagi lu Bang, ini ada yang bayar nih," gitu kan. Ya saya bilang ya biarin aja gitu kan. Toh itu enggak membuat gua enggak membuat gua jadi miskin kan ya. Ya gua baca aja. Jadi gua baca, gua ketawa-ketawa. Ya biarin aja. Ada yang namanya rental buzzer, itu ada tuh, dan beneran ada gitu kan ya, kayak begini tuh di komentar saya ini ya, mereka lagi nyari nafkah, nggak apa-apa, biarin aja. Oke. Karena sudah mau jam 5, saya masih ada acara, saya mau undur diri ya. Masih ada lagi yang mau tanya? Kalau masih, saya masih bisa bahas, tapi kalau udah saya mau tutup. Aman, Pak Teddy, aku suka cara ngomongnya waktu debat. Terima kasih. Berarti apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa masuk ke kepala. Hollywood dapat jabatan juga menjilatnya ya. Alhamdulillah gitu kan. Nah ini, jadi ini pelajaran nih. Jadi ada satu waktu ada orang ya, ada tokoh lah ya, ketemu saya ya setelah selesai acara TV. Dia tanya ke saya, "Bang, lu dibayar berapa sama pemerintah?" gitu kan. Gue jawab apa? Gue jawab, "Wah, lumayan gede sih," gue bilang gitu.
lumayan gede gue dibayar, gue bilang gitu kan. Ah, yang bener lu, ya bener lah gue bilang, ya kan lu maunya aja begitu kan, lu kan nanya ke gue dibayar berapa sama pemerintah, ya gue jawab gede, lumayan, gue bisa beli mobil, bisa beli rumah, gue bilang. Ah, dia seperti apa ya, dia mau marah tapi dia nanya, tapi dia mau percaya tapi dia nggak percaya gitu kan. Jadi kalau sama orang-orang begitu ya, kalau mereka tuduh wah lu dibayar sama pemerintah, jawab iya, ya saya dibayar sama pemerintah gitu kan, walaupun enggak ya, ya saya dibayar pemerintah, gede nggak gede gitu kan. Jadi iyain aja. Kalau kita bilang wah enggak, ya mereka makin senang gitu, karena itu kan yang diharapkan oleh mereka, kita membela diri. Jangan bela diri, iyain aja. Oke, ya teman-teman, saya izin undur diri ya. Kalau ada waktu lagi besok kita bertemu lagi ya. Saya masih ada acara jam 5 nanti, mau jalan. Bukan mau jalan, yang udah ada acara ya, udah di tempat. Nanti next kita ketemu lagi ya. Selamat berbuka puasa. Terima kasih teman-teman.